Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Alif, NIM 043 dari kelas 2023 B. Di sini saya akan menjelaskan simulasi MATLAB dari tugas dari modul 2, yaitu tentang Device and Control atau rangkaian tiga fasa tak terkendali. Nah, untuk rangkaian tiga fasa tak terkendali ini kita mengukur dua, yaitu yang pertama ada rangkaian full wave atau rangkaian gelombang penuh, dan ada rangkaian half wave atau rangkaian setengah gelombang. Oke, pertama-tama mari kita fokuskan ke rangkaian half wave terlebih dahulu. Pada rangkaian half wave ini kita mengukur tiga kondisi, yaitu pada beban R, yang kedua pada beban RL, dan yang ketiga pada beban RC. Yang pertama mari kita lihat pada beban R. Untuk komponen yang digunakan di rangkaian half wave ini, kita menggunakan 3 ACV source dengan nilai untuk ACV source-nya yaitu 100 volt dan dengan frekuensi 50 Hz. Kemudian kita lihat lagi ACV source yang lain, sama nilainya juga 100 volt dengan 50 Hz, tetapi dengan phase atau perbedaan sudut 120. Kenapa? Karena rangkaian tiga fasa ini masing-masing fasanya memiliki sudut yang berbeda 120 derajat. Untuk komponen selanjutnya kita ada menggunakan three-phase measurement, dan untuk rangkaian half wave kita menggunakan 3 dioda. Oke, untuk kemudian resistornya kita beri nilai 176 ohm. Kemudian kita coba run. Oke, sudah nampak, sudah muncul hasilnya. Bisa kita lihat di sini untuk nilai V out dengan nilai V in sama-sama 100 volt. Kemudian ini terdapat nilai min 50. Itu terjadi karena kita lihat grafik dari skopnya terlebih dahulu. Bisa dilihat untuk di sini untuk grafiknya dari fasa S dan fasa T berada di angka min 50 atau di bawah 0, sehingga sudah sesuai dengan nilai yang ada di parameter display. Kemudian kita mendapatkan nilai VRMS 84. Di sini kita mendapatkan nilai tersebut dengan kita menggunakan gain dengan nilai 0,84, dan kita melakukan perhitungan dengan rumus 0,84 tersebut dikalikan dengan VM 100. Jadi kita mendapatkan nilai 84 untuk VRMS. Kemudian di sini kita mendapatkan nilai arus inputnya 0,5691, dan di sini juga masih terdapat min. Itu berarti bisa dilihat pada grafiknya untuk fasa S nilainya berada di bawah 0, sehingga hanya fasa S yang memiliki nilai minus. Untuk RMS-nya kita mendapatkan nilai 0,478. Kemudian untuk arus inputnya ini 0,568, dan kita mendapatkan nilai VDC 83. Kita juga mendapatkan nilai RMS 1,406 dengan gain yang digunakan dengan nilai 1/59,47.
kita mendapatkan nilai V RMS untuk outputnya juga 84. Untuk grafik dari outputnya kita bisa lihat dari scope ini. Sebentar, saya lihatkan. Untuk grafiknya seperti ini ya, bisa kita lihat sendiri ya. Kemudian kita beralih ke beban RL terlebih dahulu. Untuk beban RL sendiri, untuk komponennya juga masih sama, tidak ada yang berbeda, mungkin hanya ada penambahan beban untuk induktornya. Kita coba cek nilainya, sama dengan beban R tadi, 100 volt dengan 50 Hz untuk AC voltage-nya, dengan perbedaan sudutnya juga 120. Kita cek untuk nilai resistansinya juga masih sama, kita menggunakan 176 ohms, dan nilai induktornya yaitu 700 mH. Kemudian dengan tangan sama kita coba run. Oke, bisa kita lihat di sini untuk nilai V out juga sama seperti V in, dan nilai fasa ST juga sama dengan beban R tadi, minus 50. Kita coba lihat dari grafiknya. Jadi lihat di sini untuk grafiknya juga sama. Untuk VRMS kita juga mendapatkan nilai 84, dan untuk IRMS di sini kita mendapatkan nilai 0,4015, dengan kita juga mendapatkan nilai untuk arus inputnya 0,478 dengan kondisi fasa S minus atau di bawah 0, sehingga mendapatkan nilai 0 min 0,0. Kita mendapatkan nilai VDC-nya 83, IRMS outputnya 1,406, dan untuk VRMS outputnya juga 84. Kita coba lihat grafik untuk outputnya. Untuk grafiknya bisa kita lihat seperti ini ya, sama dengan beban tadi, beban R. Kenapa untuk nilai beban RL ini hampir sama dengan atau sama dengan beban R? Hal ini dikarenakan induktor itu tidak terpengaruh karena frekuensi pada DC tidak ada, sehingga beban I tidak digunakan. Oke, mari kita beralih ke beban RC ya. Oke, di sini semua komponen juga sama, hanya tinggal mengubah dari induktor menjadi kapasitor dan menambahkan sedikit komponen untuk seperti current measurements untuk melihat nilainya. Untuk di sini kita menggunakan nilai resistornya juga masih sama 176 ohm, dan kita menggunakan nilai kapasitornya di 200 mikrofarad. Oke, mari kita coba run langsung. Bisa kita lihat di sini ya, untuk nilainya juga sama dengan beban R dan beban R
kita mendapatkan nilai di sini untuk Vout-nya sama dengan Vin 100, untuk VRMS-nya juga 84, arus inputnya 0,5707, untuk IRMS-nya ada di 0,4794, dan untuk di IRMS-nya 0,5698. Nah, untuk arus resistor kita mendapatkan nilai 0,5682, dan untuk arus kapasitor kita menggunakan nilai 0, kita mendapatkan nilai 0,00164. Untuk VDC-nya sama, kita mendapatkan nilai 83 dari beban sebelumnya juga. IRMS-nya juga kita mendapatkan nilai 1,406, dan VRMS untuk outputnya juga kita mendapatkan nilai 84. Bisa kita lihat untuk grafiknya. Yang pertama dari grafik tegangan input sama, arus input, dan grafik output. Untuk grafik kapasitor seperti ini ya, karena kan berbentuknya seperti bergerigi. Oke, setelah itu kita beralih ke rangkaian full wave atau gelombang penuh. Rangkaian full wave juga sama. Kita di sini mengukur 3 beban, yaitu beban R, beban RC, dan beban RL. Untuk pertama-tama kita fokuskan dulu ke beban R terlebih dahulu. Pada rangkaian full wave ini kita mengalami sedikit perubahan pada komponen, yaitu pada dioda. Di sini kita menggunakan 6 dioda pada rangkaian full wave, sedangkan pada rangkaian half wave kita hanya menggunakan 3 dioda. Kita coba cek untuk nilai hasil voltage-nya. Yang kita gunakan juga sama, untuk dengan peak amplitude atau 100 volt dengan 50 Hz, dan perbedaan sudut 120, dikarenakan trip phase atau 3 fase dengan fase yang berbeda-beda sudutnya. Kemudian kita menggunakan resistor dengan nilai 182 ohm. Kita coba run untuk melihat hasilnya. Di sini sudah muncul hasilnya, bisa kita lihat. Di sini kita mendapatkan nilai untuk tegangan outputnya dan tegangan inputnya sama 150, dengan fasa ST-nya min 0,004021, yang berarti bisa kita lihat dari grafik dari scoop ini, tegangan input fasa S dan T berada sedikit di bawah nilai 0, sehingga menjadi minus untuk nilai. Kita juga mendapatkan nilai VRMS 126 dari perhitungan nilai gain 0,84 dikali VM 150. Untuk arus inputnya kita mendapatkan nilai 0,8188, dengan masing-masing fasa ST juga dinilai minus. Kita coba lihat, dan ini untuk hasil grafiknya dengan nilai RMS-nya 0,6878 dan arus inputnya 0,8242. Untuk IDC-nya kita juga melakukan 0,8242, dan untuk VDC-nya kita mendapatkan nilai 124,5. Untuk RMS outputnya kita melakukan nilai 2,108 dengan gain bernilai 1/59.04. Kita mendapatkan VRMS outputnya 126 sama dengan input. Mari kita coba lihat untuk grafik outputnya. Seperti ini untuk grafik output dengan peak yang sedikit lebih tinggi dari gelombang atau gelombang setengah gelombang atau rangkaian half wave.
Oke, kita kemudian beralih ke beban RL. Rangkaiannya sama, tidak ada yang diubah, hanya menambahkan induktor. Di sini kita memakai nilai untuk resistansinya masih sama 182 ohms dengan nilai induktansinya 700 mH. Kita coba run. Bisa kita lihat di sini kita mendapatkan nilai 150 untuk tegangan output dan 150 untuk tegangan input atau sama. Dengan masing-masing nilai fasa untuk tegangan input fasa ST-nya min atau minus. Karena bisa kita lihat dari grafiknya fasa ST berada sedikit di bawah nilai 0. Dan kita mendapatkan nilai VRMS untuk inputnya 126 dan VRMS untuk outputnya juga 126. Kita di sini melihat nilai arus, kita mendapatkan arus input 0,9018 dengan masing-masing fasa ST-nya bisa kita lihat dari grafik ini, masing-masingnya berada sedikit di bawah 0 sehingga mendapatkan nilai minus. Kita mendapatkan IRMS 0,7575. Nah, ini untuk scoop atau grafik dari arus input. Kemudian kita mendapatkan nilai VTC 124,5. Kita mendapatkan nilai IRMS untuk outputnya juga 2,108. Kita coba lihat untuk scoop atau grafiknya dari output. Masih sama dengan beban R sebelumnya. Kemudian untuk yang terakhir kita coba untuk beban RC. Di sini kita juga tidak mengubah untuk komponennya, hanya saja mengganti induktor dengan kapasitor dan menambahkan sedikit tambahan komponen seperti current measurement untuk menghitung arus resistor dan arus kapasitor. Kita coba lihat untuk nilainya terlebih dahulu. Untuk resistansi sama 182 ohms dan untuk kapasitansi juga sama 10 mikrofarad. Oke, coba ditarik. Bisa kita lihat di sini kita mendapatkan nilai Vout dan Vin 150 juga sama dengan masing-masing fasa SD-nya sedikit di bawah 0 sehingga dapat nilai minus, dan VRMS kita juga masih mendapat 126 dari hasil perkalian 0,84 dikali 150. Kita juga mendapatkan nilai IRMS 0,5686 dan arus inputnya 0,6769 dengan masing-masing fasa ST-nya juga minus atau sedikit bawah 0. Kemudian kita mendapatkan nilai untuk arus resistornya sendiri 0,8242 dan kita mendapatkan nilai untuk arus kapasitornya 0,1419. Untuk VDC output kita mendapatkan nilai 124,5 dan untuk IRMS outputnya kita mendapatkan nilai 2,108. Untuk VRMS output masih sama dengan VRMS input, kita mendapatkan nilai 120. Nah, hal ini juga masih sama dengan rangkaian half wave yang sebelumnya. Untuk nilainya hampir sama karena untuk induktor sendiri, induktor itu tidak terpengaruh karena frekuensi pada DC tidak ada, sehingga beban I tidak digunakan, makanya nilainya sama dengan R. Kemudian untuk kapasitor sendiri, nilainya juga hampir sama dengan beban
RL dan beban R dikarenakan kapasitor itu tidak terpengaruh karena frekuensi pada DC itu juga tidak ada, sehingga beban C itu tidak digunakan. Jadi nilainya hampir sama atau bahkan sama semua. Sekian dari saya. Bila ada kurang kata atau salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.